Bro, gue tuh pengen deh gitu kan investasi, tapi nggak tahu harus investasi apa terus caranya gimana juga. Karena kan ya kita tahu lah ya konten-konten yang viral kan banyak Betul. banget, kayaknya enak banget gitu. Mereka Iya, dapat benar. hasil dari investasinya banyak. Ya, lu mah enak bro. Lu udah punya duit, tinggal mau cari aja investasi apaan. Ya gue udah tabungan tipis, mau investasi apa nih? Iya nggak sih? Sabar ya. Teman-teman, fenomena yang kita lihat di video sebelumnya itu sudah sangat umum terjadi saat ini ya. Kita sudah banyak melihat teman-teman yang sudah punya penghasilan, kemudian merasa selalu kurang penghasilannya, entah karena memang terbatas penghasilannya atau memang karena punya gaya hidup yang berbeda. Untuk yang pertama mungkin akan lebih mudah ya, karena memang sudah punya tabungan, hanya bingung akan menginvestasikannya kemana atau menggunakannya kemana gitu. Tapi kasus yang kedua itu agak lebih berat, karena apa? Karena kondisinya sangat terbatas, kemudian juga mungkin tidak memiliki kemampuan yang lebih untuk menabung atau bahkan investasi. Tapi sebetulnya kita mesti balik dulu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus merencanakan kebutuhan keuangan kita secara rutin. Intinya apa? Intinya bagaimana kita akan mengelola keuangan kita sehingga tepat untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan hanya untuk memuaskan keinginan kita. Apa sih kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan itu sesuatu yang memang kita akan gunakan secara utuh dan kita menggunakannya secara tepat. Karena memang kita betul-betul memiliki preferensi atas hal tersebut. Contohnya apa? Kebutuhan rutin, makan, minum, transportasi, tempat tinggal, kemudian kebutuhan pribadi, itu pasti kita akan membutuhkannya sehari-hari dan pasti harus dikeluarkan. Tapi kalau keinginan itu lebih menyangkut pada gengsi kita, pada gaya hidup, pada lingkungan bergaul kita, itu yang mungkin perlu kita kurangi atau perlu kita jaga sehingga kita bisa merencanakan keuangan kita dengan lebih baik. Seperti di contoh kedua tadi, teman-teman bisa sebetulnya lebih melihat dulu apakah saya sudah menggunakan semua dana yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau sudah terpenuhi, apakah masih ada sisa? Kalau memang sangat-sangat terbatas, kemudian masih sulit menemukan sisa dari dana tersebut, kita lihat lagi, apakah kita perlu mencari pendapatan tambahan. Tapi kalaupun memang belum bisa juga, kita bisa memaksimalkan apa yang kita punya, kemudian memulainya sedikit demi sedikit. Contoh yang paling sederhana, saat ini kita bisa menggunakan banyak model-model untuk menyimpan dana kita secara berlebih, mulai dari menyimpan dana secara mandiri, masukkan uang ke dalam amplop, disimpan dan tidak dipakai, sampai menggunakan instrumen perbankan atau bahkan kita berinvestasi meskipun dengan nilai yang terbatas. Teman-teman bisa bayangkan, satu gelas kopi yang kita minum, bila kita minum setiap hari dalam 1 bulan, anggaplah 1 bulan 20 hari kita minum kopi, itu kita sudah bisa mendapatkan kurang lebih sekitar 10.000 saham produsen dari kopi tersebut. Bagaimana? Masih tertarik untuk investasi atau konsumsi?